بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين، وبعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku berbahagia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kehidupan di hari Kamis, di malam Jumat ini, menjelang pertengahan akhir di bulan Syawal 1441 Hijrah. Semoga sampai dengan malam ini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunannya dan keberkahan yang mengiringi kehidupan kita. Berkah berarti ziyadatul khair, bertambah segala nilai kebaikan-kebaikan. Karena itu kita bisa mengecek dalam kehidupan kita seberapa baik kita sampai dengan hari ini bila dibandingkan dengan masa-masa yang telah berlalu. Apakah tatapan mata kita sudah baik, pendengaran kita digunakan pada yang baik, lisan bertutur pada yang baik, sampai ke ujung kaki, sampai membentuk perilaku kita yang baik dalam kehidupan, sehingga dapat kembali kepada Allah yang maha baik. Karena Allah maha baik, maka tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Nabi menyampaikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguh Allah itu maha baik, maka tidak akan mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Semoga dengan itu kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah menjadi hamba-hamba terbaik di antara sekian hamba-hamba Allah yang pernah beraktivitas di bumi. Dan tidak ada jalan yang paling mudah, jalan yang paling komprehensif, jalan yang paling mulia untuk menjadi pribadi yang baik kecuali mengawali dengan petunjuk Al-Quran. Karena itulah Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baiknya di antara kalian ialah orang yang mau belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, lantas kemudian ia berusaha mengamalkannya sesuai dengan batas kemampuannya. Karena itulah sering saya contohkan, Allah menurunkan Al-Quran bukan di komunitas yang sudah punya peradaban, sudah maju seperti Romawi, ataupun juga maju seperti Persia, tapi menurunkannya di kalangan masyarakat yang sangat jauh tertinggal, penuh dengan nilai kriminalitas, yang tidak punya peradaban, nyaris tidak mendapatkan moral yang baik pada saat itu. Al-Quran diturunkan dalam situasi demikian dan bisa merubah penduduknya dari jahiliyah kepada khairu ummah, ya, masyarakat terbaik yang dikenal oleh sejarah, yang bahkan bisa menebarkan aura kebaikannya kepada pelosok dunia sampai bahkan ke Indonesia pada saat ini. Karena itulah teman-teman sekalian, ini pentingnya saya tegaskan di awal jumpa kita untuk mendalami Al-Quran dengan serius, sungguh-sungguh, dan melihat parameter keberhasilannya dengan mentransformasikan nilai itu kepada perubahan perilaku kita. Jadi kalau ada orang mengaji Al-Quran walau sekedar membaca, belum memberikan pengaruh pada dirinya untuk berbuat baik, berarti ada yang tidak tepat dalam bacaannya, mungkin niatnya, ya. Apalagi orang mengaji Al-Quran, memahami maknanya, atau bahkan menghafal Al-Quran, tapi tidak merubah perilaku dalam kehidupannya, boleh jadi ada yang kurang tepat dengan cara dia berinteraksi dengan Al-Quran. Perhatikan patokan di Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-32 itu, ya, ketika Allah menyebutkan thumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami, ya. Wa minhum zalimun li nafsi, ada orang yang zalim, nggak berhasil nih, ya, menempatkan Quran bukan pada tempatnya, hafal Quran tapi perilakunya nggak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Wa minhum muqtasid, ada yang paket hemat, ya, baru untuk diri pribadi belum bisa berbagi, tapi yang diinginkan wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, ya, di antara mereka ini yang berhasil kata Allah adalah orang yang ketika berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran memberikan pengaruh kepada dirinya sehingga memiliki perubahan perilaku kepada yang lebih baik.
Bahkan istilahnya ya difirmankan oleh Allah sabiqum bil khairat, jadi pionir dalam kebaikan. Jadi seharusnya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu dia bukan sekedar berubah menjadi baik, tapi kalau berhasil kata Allah pionir dalam kebaikan. Ya, kalau ada orang berbuat baik dia paling depan. Nah, karena itu bagaimana menjadi demikian, kita akan mengecek kembali pelajaran kita di pertemuan yang lalu sekilas saja untuk kita sambungkan dalam edisi saat ini. Baik, di pelajaran lalu kita telah sampai pada ayat yang ketiga, ya, di penghujungnya ketika Allah berfirman wa mimma razaqnahum yunfiqun. Namun sebelum kita bahas ya kepada kalimat itu dari firman Allah yang dimaksudkan, ada baiknya saya menyingkat dengan cepat tentang makna dari ayat pertama sampai ke ayat ketiga ini. Allah menyampaikan Al-Quran yang difirmankan ini, yang disampaikan disusun dari huruf-huruf yang biasa engkau ucapkan untuk membuat syairmu yang indah itu, yang kau banggakan itu, yang disebut engkau paling hebat dalam menyusun syair, sastra, ya, sehingga dikenal oleh kalangan masyarakat pada saat itu bahkan melampaui tempat engkau tinggal. Maka aku turunkan Al-Quran dengan kalimat-kalimat, dengan kata-kata, dengan huruf-huruf yang biasa engkau ucapkan dari tempat keluarnya, makhraj, baik itu dari rongga dada sampai ke lisan, sampai ke bibir, diwakili oleh 3 huruf alif, lam, dan mim. Aku akan sampaikan ini, dan firmanku dzalikal kitab tersusun dengan rapi, dengan sempurna, tidak ada cacatnya, jauh dzalika, jauh dari apa yang kau gambarkan, jauh dari apa yang kau tuduhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kau tuduh Al-Quran adalah produk beliau, yang kau tuduh adalah Al-Quran rekayasa beliau, maka itu jauh dari apa yang kau tuduhkan. La raiba fi, ya, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak sempat engkau bahkan tuduhkan kepada otentisitasnya. Kalau engkau berani menuduhnya, maka datangkan yang semisal Al-Quran. Jika memang Al-Quran produk budaya, jika memang Al-Quran produk manusia, maka engkau pun manusia pasti bisa membuatnya. Tapi kalau tak mampu, maka yakini bahwa Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran bukan perkataan manusia, tapi Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau sudah paham ini, maka pelajari isinya hudan. Semua isi Al-Quran itu sejak dia diturunkan maka ditujukan untuk memberikan pedoman hidup. Ya, ini diambil dari Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Sejak diturunkan di bulan paling mulia, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Ya, Al-Quran disiapkan untuk menjadi pedoman bagi aktivitas kehidupan manusia seluruhnya tanpa kecuali. Dan Quran ini akan sangat efektif menjadi pedoman kehidupan, hudan. Dia petunjuk yang cepat mengantarkan pada kesuksesan, petunjuk yang mengarahkan pada kebahagiaan, petunjuk yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar, petunjuk yang mengentaskan segala kesulitan, petunjuk yang menghadirkan keberkahan dalam kehidupan. Akan sangat efektif ini didapatkan lil muttaqin, khususnya bagi orang takwa. Secara singkat Allah menawarkan kepada kita, jika engkau ingin mendapatkan mudah akses kepada Al-Quran untuk menuju kebahagiaan, kesuksesan, mudah beraktivitas, gampang menyelesaikan persoalan, dapat rezeki bahkan dari sisi yang tidak diduga, segala dikerjakan dengan mudah, maka tawaran singkatnya, jadilah termasuk bagian dari orang takwa itu. Bagaimana cara menjadi orang takwa itu? Maka inilah yang kemudian dirumuskan dari ayat ketiga sampai dengan capaiannya pada ayat yang kelima. Kita telah selesai menuntaskan pada 2 pokok dari 4 unsur dalam mendapatkan titian menuju predikat takwa. Yang pertama, kita telah bahas tuntas ya, unsur untuk menjadi takwa itu atau termasuk golongan orang-orang yang takwa, yang dengan ini bisa meraih berbagai kemudahan yang telah kita ulas panjang lebar dengan uraian yang cukup luas. Karena itu saya sarankan bagi yang baru bergabung, silahkan mengecek kembali tayangan kita pada episode yang lalu sehingga saya tidak perlu menguraikan dengan panjang lebar lagi. Baik, untuk menjadi pribadi takwa ini syaratnya 1, ada instrumen pertama yaitu instrumen iman yang menjadi amalan hati. Ini yang telah saya terangkan pada kesempatan yang lalu. Bahasa Al-Qur'annya difirmankan oleh Allah, syarat pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi syarat menjadi bagian dari kalangan takwa, orang-orang spesial dalam pandangan Allah,
Syarat yang pertama adalah memiliki amalan hati dalam wujud iman yang sesungguhnya, iman yang serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian pertama. Ingat teman-teman sekalian, kalau kita i'rab, ya, i'rab itu kalau kita kembalikan ke dalam kaidah gramatikal bahasa Arab, itu untuk mengetahui kedudukan satu kata dalam rangkaian kalimat, itu i'rab. Perubahannya seperti apa? I'rab itu asalnya berubah, sesuatu yang berubah. Nah, ini perubahannya bagaimana yang berpengaruh kepada makna. Apakah ini subjek, apakah ini sifat, apakah ini predikat, kata kerja, apakah ini keterangan, ataukah ini objek. Maka untuk mengetahui itu nanti kita bisa belajar lewat i'rab. Nanti turunannya terkait harakat, di situ ada nahwu, perubahan kata-katanya, derivasinya ada sorof di dalamnya. Jadi kalau kita ngaji di ilmu i'rab, maka saya tidak bermaksud mengajari, hanya berbagi saja dari apa yang saya dapatkan dari guru-guru kami. Ini sebelumnya takwa diungkapkan oleh Al-Quran, ya, dalam firman Allah dengan kalimat muttaqin, al-muttaqin, hudal lil muttaqin. Demikian. Lalu diteruskan ke ayat ketiga. Yuk kita i'rab dulu. Alladzina ismun mausulun mabniun alal fathi. Ya, ini isim mausul konjungsi, mencakup kepada seluruh kalangan tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Baik ya. Mabniun alal fathi, ya, alamatnya tetap, ya, fathah begini. Karena itu dibacanya alladzina. Kita tidak baca alladzinu, nggak ada alladzini, selalu mabni, tetap dalam harakat ini. Perhatikan, fi mahalli jarnin sifatun, kedudukannya jar, fi mahalli jarnin, ya, posisinya, kedudukannya. Ada istilah dalam bahasa Arab, di ilmu Arab, jar. Ada rafa', ada nasab, ada jazm, ada jar. Jar, perhatikan baik-baik, sifatun. Nah, ini kedudukannya, sifat atau na'tun, ya, sifatun lil muttaqin. Jadi sifat itu bisa diartikan karakter, ya, jelas, bisa diartikan juga ciri, ya. Nah, jadi kalau Anda ingin lebih jauh mendalami, seakan Allah ingin menyampaikan, nih, kalau Anda ingin lihat ciri orang takwa, karakter orang takwa itu, maka yang paling awal pondasinya itu iman. Ini amalan hati. Ya, yu'minuna bil ghaib, yakin tanpa ragu kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya. Ini tidak perlu saya terangkan lagi karena telah saya uras, ya. Saya i'rab saja. Ini yu'minuna fi'lun mudhari'un, ya, marfu'un wa alamat raf'i bi thubutin nuni li'annahu min al-af'alil khamsah atau amthilatil khamsah. Ya, ini fi'il mudhari, ya, marfu', rafa', alamatnya rafa'nya itu thubutun nun, tetapnya nun, karena ini termasuk dari 5, ya, 5 fi'il yang tetap, ya. Kemudian ini fa'ilnya waw, menunjuk kepada banyak orang. Waw, ya, menunjuk kepada banyak. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan pada banyak orang untuk memiliki karakter takwa, untuk punya ciri-ciri takwa. Jadi Allah tidak menginginkan si fulan aja yang takwa, si fulanah saja yang takwa, tapi Allah buka kepada semuanya. Siapapun hambaku yang ingin masuk dalam kalangan takwa ini, silahkan, kata Allah seluas-luasnya. Karena itu nanti di hari kiamat, jika ada orang yang datang kepada Allah, dihisab dia, pada saat itu dia kembali tidak menjadi bagian dari takwa, maka kesalahan kembali kepada orangnya. Ya, kenapa? Karena Allah sudah buka seluas-luasnya, orang itu yang tidak masuk ke dalamnya. Kan? Allah sudah memberi, Allah sudah membuka, Anda tidak mengambil. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan rahmat Allah di saat itu, bukan Allahnya yang salah. Andanya kenapa tidak mengambil anugerah yang Allah berikan saat di dunia? Persis ketika Anda datang ke ta'lim, panitia memberikan makanan yang lain makan, Anda tak mengambil. Lalu Anda merasa lapar, pingsan kemudian. Lantas ketika Anda pingsan, jangan menyalahkan kepada panitia. Ya, karena mungkin Anda duga tidak memberi makan. Dia memberi, Anda tak mengambilnya. Jelas di sini? Baik. Jadi kita ingin tunjukkan bagaimana kasih Allah diberikan kepada seluruh hambanya. Wahai hambaku, siapapun kalian yang menginginkan jadi orang takwa, aku ingin hidupmu bahagia, kata Allah. Aku ingin hidupmu sukses. Aku ingin urusanmu mudah. Aku ingin kau mendapatkan apa yang kau ingin harapkan dalam kebaikan. Aku ingin kau berkah hidupnya. Untuk itu jadilah orang takwa, kata Allah. Ini sifatnya. Dengan keadilan Allah diberikan kesempatan pada setiap hambanya tanpa kecuali, termasuk pendosa. Jika ia ingin kembali kepada jalan yang benar, dia tinggalkan salahnya, dia dapatkan solehnya. Maka dengan itu dia berpeluang menjadi orang takwa seperti digambarkan di ayat ini. Oke, satu, amalan hati. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian,
Wa yuqimunas shalah. Saya i'rab dulu karena di kesempatan yang lalu saya belum i'rab. Wa yuqimunas shalah. Demikian. Ya. Fokus. Ini nanti saya akan terangkan di ujung bahasan kenapa ini saya tuliskan kembali, karena nanti ada susunan yang indah yang ingin saya bagi dalam pendekatan ilmu balaghah, ya. Dari situ kita bisa memahami apa yang akan kita uraikan. Wa yuqimunas shalah. Fokus. Wa harfu atfin, huruf ataf. Ingat, ataf itu huruf konjungsi, huruf sambung, ya. Tapi bukan mirip ya dengan isim mausul, beda dengan isim mausul. Ataf huruf sambung yang dimaksudkan menyambungkan hukum dengan yang sebelumnya, mengaitkan, mengorelasikan apa yang akan dibahas diikutkan pada hukum sebelumnya. Ya. Jadi yang dimaksudkan di sini kalau dalam ilmu hitung mungkin kita tambahkan plus gitu kan, dan diikutkan pada sebelumnya, tambahkan. Untuk menjadi orang takwa ini instrumen yang kedua tidak cukup dengan beriman saja, mesti dibuktikan iman ini dengan amalan. Maka amalan pertama kata Allah, orang takwa itu yuqimunas shalah, akan membuktikan imannya dengan mengerjakan amalan fisik. Ya. Dicontohkan kemudian lewat salat. Ini contoh pertamanya. Ya, salat. Kenapa salat? Karena salat paling mudah yang bisa dikerjakan oleh setiap kalangan. Ya, nggak bisa berdiri pun bisa dengan duduk, nggak bisa duduk pun bisa dengan berbaring. Berbaring pun sulit, bisa dengan bergerak. Ya, bergerak sulit, memberi isyarat, tak bisa memberi isyarat, disolatkan karena selesai kehidupannya. Baik ya. Nah ini yuqimunas shalah, ini sama dengan di atas ya. Ini fi'il mudhari teman-teman sekalian. Kemudian alamatnya thubutun nun, subjeknya ini ya, fa'ilnya bentuknya jamak banyak. Artinya, mohon izin saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian, Allah menawarkan kepada semua hambanya lagi, sekali lagi ya, sekali lagi kata Allah, siapa yang pengen jadi orang takwa silahkan, siapapun tanpa kecuali ya. Maka buktikan imannya dengan melakukan amalan fisik dalam bentuk apa? Salat. Nah, ini yang ingin saya tegaskan di sini, as-shalah, teman-teman sekalian. Fokus, ini objeknya, ini amalannya. Kata Imam Muqatil, ya, beliau menyebutkan yang dimaksud di sini, teman-teman sekalian, ini lebih kepada salat fardu, wajib. Ya. Jadi dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu, 17 rakaat. Maka ini menunjukkan paling minimal. Fokus, paling minimal orang takwa itu dia menjaga kewajibannya dari sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isya, 5 waktunya 17 rakaat. Dan karena bentuknya jamak, ada juga yang memberi penjelasan kalau ingin masuk ke level takwa bukan sekedar sholat, tapi dia kejar keutamaan di balik sholat fardunya. Apa diantara yang utama? Jamak, kerjakan dengan berjamaah. Ya, dalam kondisi kekinian ada sebagian tempat gak bisa ke masjid, maka tarik ke rumah jadi imam, keluarga yang lain makmum. Masjid sudah dibuka, alhamdulillah. Awas jangan sampai ke mall datang belanja, ke masjid susah. Awas, hati-hati. Zakat mal belum dikeluarkan, zakat mall sudah keluar duluan. Oke, berangkat ke masjid, pahala bertambah di situ. Karena itulah kemudian kalau kita ukur dengan yang ini, yang wajib saja, fokus, maka setidaknya orang takwa bisa memelihara minimal sholat fardunya tepat waktu ditunaikan, kemudian ditunaikan dalam keadaan jamaah. Ini ukuran takwanya. Jadi kalau ada di antara kita, mohon maaf, yang selama ini jamaah masih susah misalnya, masih senang sendiri, alih-alih ke masjid, di rumah pun sudah ada keluarga, masih nggak mau jamaah juga, maka ini menunjukkan tingkat takwanya belum baik. Jelas? Apalagi misalnya sudah jamaah tidak, waktunya pun semaunya. Ya, subuh dimulai kurang lebih misalnya jam 4.35, ini tunda-tunda sampai setengah 6, sholat masih sendirian, malas-malas dikerjakan, maka ini menunjukkan takwanya minimal. Paham? Baik, ini pendapat Imam Muqatil. Beliau berargumentasi pada keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang mengambil pada kalimat falah, karena di ayat kelima ada kalimat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata muflihun akarnya dari aflaha yuflihu.
Kata aflaha, kata dasarnya falah. Sedangkan setiap sholat fardu, panggilan azan itu ketika meminta kita sholat hayya 'alas shalah, maka diteruskan dengan kalimat hayya 'alal falah. Ya, perhatikan tajamnya tuh ya. Baik, cara berpikirnya bagaimana merangkum sebuah makna dengan keterangan-keterangan yang belum tentu semua orang bisa mendapatinya. Namun demikian, jumhur ulama, mayoritas ulama. Nah, kalau mayoritas berarti yang banyak ya, berpendapat ini bukan sekedar fardunya saja. Kalau fardu semua orang bisa mengerjakan. Kalau memelihara waktu memang itu standarnya. Jadi kalau telat waktu berarti di luar standar. Artinya jangankan orang yang naik level takwa, orang yang belum level pun memang seharusnya menjaga waktu, kata para ulama. Apa dalilnya? Kata jumhur, buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat itu, jangan sampai terlambat. Jadi menjaga salat itu bukan sekedar menunjukkan parameter takwa, memang itu standar mengerjakan salat. Jelas ya? Baik. Kalau fardu, ya memang mesti mengerjakan yang fardu. Karena itu, jumhur ulama, seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, ya, beliau menyebutkan, jumhur ulama berpendapat ini bukan sekedar mencakup kepada fardunya saja, tapi juga dengan sunnahnya, dengan nawafilnya. Maka, ini mencakup kepada, kata beliau, al-fara'id wal nawafil. Ya, fardu dan sunnah. Ini poinnya yang ini. Nah, ini kalau kita mau naik ke level takwa, ya, dari muslim naik ke mukmin naik ke takwa. Jadi kalau mau masuk ke level takwa, maka bukan sekedar fardunya. Kalau fardu, ya, ini memang semua muslim tuh wajib mengerjakan. Jadi nggak masuk level takwa pun ya sholat juga 5 waktu. Jelas ya? Nah, kalau kita ingin naik ke level tertinggi, pengen anugerah yang banyak, lebih daripada yang lainnya, maka amalannya mesti lebih. Itu objektif. Ya. Jadi kalau Anda ingin penghasilan banyak, kerjanya kan mesti lebih kan? Yang standar ya penghasilan standar saja. Apalagi akhirat kalau kita ingin gambarkan, kalau kita ingin bandingkan, dan tidak ada bandingan antara dunia dengan akhirat. Karena itu kata jumhur ulama, kalau ingin meningkat menjadi level takwa, bukan sekedar jaga fardunya, tapi tingkatkan dengan amalan sunnahnya, rawatibnya, mutlaknya, tahajudnya. Ayo coba cek sampai dengan pembahasan ini 2 pekan ke belakang sampai di malam ini, sudah sejauh mana kita berikhtiar untuk meningkatkan kualitas diri kita menjadi hamba yang bertakwa dengan meningkatkan amalan sunnah kita. Ayo saya tanya, tadi saja ba'da maghrib salat sunnah tidak? Hah? Sebelum subuh salat sunnah tidak? Sebelum zuhur, ba'da zuhur, cek lagi. Nah, kalau kita ingin berlatih menjadi lebih takwa lagi, salah satunya amalan fisiknya lihat, karena ini nggak perlu bayar. Amalan fisiknya lihat, teman-teman sekalian, dan cek dalam pengamalan bentuk tambahan ibadah sunnahnya. Nanti kalau sudah kita terbiasa dengan ini, demi Allah saya katakan, lihat apa yang terjadi setelah itu. Lihat apa yang terjadi. Dari mulai ketenangan jiwa, karena jaminan, saya telah terangkan di masa lalu, yu'min, iman asalnya dari kata aman, ya, dia seakar dengan kata aman, artinya orang yang beriman akan cenderung merasa aman dalam jiwanya, dan aman dari hukuman Allah di akhirat, aman dari kegelisahan dunia. Artinya kalau sholatnya kita benar, setidaknya memberikan ketenangan pada jiwa. Akan tenang. Kalau nggak percaya silahkan. Apalagi kalau sampai ke level sholat sunnah, yang nawafil kita kerjakan, tahajud nggak tinggal, kita berusaha, sholat duha, sholat syuruk, ya, salat rawatib kita kerjakan, itu akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Ada kenikmatan yang sulit dilukiskan dan nggak bisa dibeli apapun. Tidak bisa dibeli dengan apapun kecuali dibeli dengan keimanan kita kepada Allah, ya, dan kesungguhan kita berikhtiar. Nah, maksud saya, kenapa saya ingin sedikit menekankan dalam kalimat ini dengan ilmu i'rab yang kita praktekkan tadi. Saya ingin menguji pada diri saya dan kita semua sampai hari ini, sejauh mana kekuatan iman kita kepada Allah, ya, yang bisa diukur dengan peningkatan amal soleh kita. Kalau sudah kita bisa tahu statusnya sampai hari ini, kemudian kita lanjutkan kepada amalan yang ketiga, yaitu amalan harta. Ini tingkat lebih tinggi lagi, ya, amalan harta. Perhatikan teman-teman,
Karena kita upgrade kan, ya. Naik levelnya. Sudah di sini hati, buktikan ke fisik, amalan fisik yang ini bentuknya salat. Ya, kemudian naik ke level yang ketiga. Ini saya ingin tunjukkan begini. Jadi Al-Qur'an itu indah ya, memberikan step, tingkatan-tingkatan dalam beramal. Jadi memberikan keteladanan dalam amalan secara bertahap, sesuai kemampuan. Nggak langsung gitu, ya. Paksakan, kerjakan semua, tidak. Perhatikan urutannya indah sekali. Ya, Anda yang belum ke harta, ya sudah. Ya, mulai dengan sholat dulu. Kuatkan iman, mulai sholat. Dimulai dengan fardu, naik ke sunnah. Lalu kita disupport oleh Al-Quran. Ayo cekat, tingkatkan kemampuanmu. Belajar dengan baik. Ya, berusaha dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Bisa naik ke level, ke tingkat yang ketiga dari instrumen takwa, yaitu orang yang bisa beramal dengan hartanya. Jadi kita ini dimotivasi sekarang nih. Ya. Nah, apa indikasi ke arah itu? Apa dalilnya? Firman Allah, ya, setelah mengatakan wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini yang ingin saya tekankan. Perhatikan sini baik-baik. Ya, wa mimma, ya, razaqnahum yunfiqun. Fokus. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, sekarang lihat baik-baik ya. Ini yang belum kita uraikan di pertemuan lalu, ya. Kemarin kan baru sebagian kita bahas ya. Sekarang kita dalami. Ya, kenapa saya tulis lagi? Saya ingin tekankan kalimat ini. Izin saya hapus dulu sebentar ya untuk memberikan ruang yang lebih luas. Bismillah. Baik. Anda bisa tarik napas sebentar. Ya. Saya juga bisa turunkan tempo sedikit sehingga bisa lebih gampang untuk ditangkap. Saya mohon izin tadi agak sedikit cepat karena apa yang saya uraikan tadi lebih banyak diulas di pertemuan sebelumnya. Ya, saya tambahkan dengan yang Arab. Fokus ini. Lihat susunannya dulu, teman-teman sekalian. Ini alladzina yu'minun. Ya. Ini kata sambung, bentuknya sifat, karakter, tapi di sini dimulai untuk menunjukkannya. Fokus, ya. Yu'minun bil ghaib. Ketika disambungkan dengan waw, ataf ke atas, kalimatnya yuqimun. Ini kata kerja, ini kata kerja. Perhatikan baik-baik. Ini un, baru objeknya. Ini pun begitu, baru objeknya. Jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhufin. Ya, dengan maf'ul. Ini fi'il, fa'il, kata kerja, kemudian di sini subjeknya. Ke sini kaitan dengan yang lain yang tidak disebutkan, jadi objek. Di sini juga sama, kata kerja. Ini paling gampang, ini yu'un, baru objek. Tapi ketika menyebut harta, ini menarik. Kata kerjanya justru diakhirkan. Yu'un, yunfiqun. Kalau standar bahasa biasa, awas, bukan ya Al-Quran, di luar Al-Quran, ya, yang bahasa biasa, yang standar, bukan Al-Quran dengan tingkat sastra yang sangat tinggi, dengan makna yang sangat luas, luar biasa, maka konsistensi kalimatnya, ya, ini menunjukkan Al-Quran bukan buatan manusia. Kalau bikinan manusia, kalimatnya akan begini. Lihat kalimatnya, ya, wa di sini wa, sini wa, karena ini diikutkan pada hukum sebelumnya. Ya, ini ikut hukum ke sini, yang ini ikut hukum ke sini. Karena itu di sini pakai waw, di sini pakai waw juga. Ya, kalau kalimatnya standar manusia, di sini wa yuqimun, yu'minun, yuqimun, seharusnya di sini ini didahulukan wa yunfiqun, yunfiqun, ya, mimma razaqnahum. Asalnya begini. Ini kata dasarnya. Coba lihat ya. Kalau ini kalimat manusia biasa, maka urutan standarnya akan berbunyi begini. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum. Kenapa? Karena standarnya berurut. Ini kata kerja, ini kata kerja, ini kata kerja. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika beramal harta pada bagian instrumen yang ketiga justru kata kerjanya diakhirkan? Ditakhir, dan ini justru diawalkan, ditakdim, dimajukan ke depan. Wa mimma razaqnahum dikedepankan, fokus, sedangkan kata kerjanya diakhirkan. Apa rahasianya? Ya,
Dan kalau kita terjemahkan, ya, kalau yang ini kan begini, beriman kepada yang gaib, mengerjakan sholat, ya. Kalau kata kerjanya begini susunannya, maka terusannya dan menginfakkan sebagian apa yang kami berikan. Tapi yang ini terjemahnya beda. Dan dari apa yang kami infakkan, sebagian dari apa yang kami berikan. Dan dari apa yang kami berikan berupa rizki yang kami titipkan pada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Pertanyaannya, kenapa kata kerjanya diakhirkan, tidak diawalkan? Yuk kita lihat dulu. Ini rahasianya ditemukan di ilmu i'rab. Ya, makanya sekarang kita uraikan dulu sebelum masuk lebih dalam lagi. Ya, kemarin kita berikan pengantar luas supaya paham tentang infak. Sekarang kita i'rab dulu. Yuk. Wa harfu 'atfin. Ini sama, ya. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min i'rab. Jadi ini huruf ataf yang mengikutkan hukum pada sebelumnya. Diterjemahannya begini, cara menerjemahkannya. Dan orang-orang yang memiliki karakter takwa itu, punya ciri takwa itu, dia juga, saya sebut juga, nambahkan yang ini, selain beriman kepada Allah dengan kuat tanpa ragu, rajin mengerjakan sholat bahkan dengan sunnahnya, baiknya juga dia, nah ini, mengerjakan amalan harta yang ketiga. Apa itu? Mimma, minnya, ya, harfu jar, maknya isim mausul, ya, isim mausul fi mahalli jarrin, ya, ini sibhul jumlah muta'alliqun bi mahdhuf. Wa mimma, dan orang-orang yang punya instrumen takwa itu, mimma razaqnahum, ini kuncinya, fokus di sini kuncinya. Razaqnahum, razaqa fi'lun madin mabniun ala sukuni litisalihi bi dhamir na, ya, fi'il madhi, kata kerja, ya, apa alamatnya? Mabniun ala sukun, ditetapkan dengan sukun, karena itu dibacanya sukun, bukan razaqa tapi razaqwa. Razaqwa. Kenapa dibaca sukun razaqwa? Karena ada na bersambung dengan na dari kata nahnu setelahnya. Razaqna, kalau na-nya dibuang razaqwa. Tapi karena ada na-nya disukunkan razaqna. Na-nya fa'il. Awas, hati-hati. Asalnya dari nahnu, menunjuk kepada Allah. Kemarin telah saya terangkan, kalau ada nahnu ditujukan kepada Allah, maka ini menunjukkan dua informasi utama. Satu, ta'zimun nafsi, menunjukkan keagungan Allah. Awas, kalau ada na, inna anzalna, ini peristiwanya agung, karena itu Allah menyebutkan keagungannya. Hati-hati. Yang kedua, ta'zimu sya'ni, untuk menyampaikan dahsyatnya informasi yang disampaikan. Agungnya hal yang akan diutarakan. Seakan-akan Allah ingin menyebutkan. Perhatikan kalimatnya. Fokus. Nah, ini menunjuk kepada Allah, dan dari sebagian rizki yang telah aku berikan dengan segala keagunganku. Rizki itu hal yang agung. Karena itu kata Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, asal kata rizkun itu al-hawwu. Hawwun, sesuatu yang utama, sesuatu yang agung. Ini Allah itu saking agungnya rizki, itu bersumpah dengan keagungannya. Rizki itu sesuatu yang bernilai dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, kata Allah, nah, dengan segala keagunganku, aku yang punya rizkinya. Aku titipkan kepada mereka, hamba-hambaku. Kepada orang yang bertakwa ini. Ini seakan Allah ingin memberi isyarat, ya, dengan kalimat ini, wa mimma razaqnahum, isyarat pertama, fokus baik-baik, rizki yang aku berikan itu begitu agung. Tapi seagung-agungnya rizki ini, kamu harus sadar bahwa semua rizki itu punyaku. Nih, kembali kepada Allah. Karena itu dia disebut dengan Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Ya, Allah ingin mengatakan, ini semua rizki yang kamu rasakan, kamu dapatkan. Hei, rumah kamu yang luas itu. Hei, yang suka kamu pengen lihatkan pada orang lain. Hei, mobil kamu yang kamu koleksi banyak itu. Hei, harta kamu yang sering kamu cek di ATM itu, yang kamu tunjukkan kepada publik, yang kamu ingin update dengan status orang paling kaya bahkan di dunia. Aku ingin tunjukkan, kata Allah, semua itu bukan punya kamu, itu punya aku. Kalau punya Anda, kan sering saya katakan, kalau punya Anda berarti akan ikut dengan Anda kemanapun. Ya, rumah punya Anda ke alam kubur, rumahnya ikut. Mobil punya Anda ke alam kubur, mobilnya ikut. Ini kan tidak. Anda ke kuburan, mobil tetap di atas tanah. Anda ke kuburan, rumah tetap di atas tanah. Anda ke kuburan, uang tidak ikut ke alam kubur Anda. Berarti Anda itu diberi petunjuk bahwa apa yang selama ini
katakan punya kita, kata Allah itu punya saya. Cuman dititipkan kepada kita supaya dengan itu kita bisa beramal untuk bekal pulang, untuk kembali. Ya. Jadi ketika ada orang dititipkan harta, jangan bangga dulu dengan harta. Mungkin harta ini amal utama yang bisa kita manfaatkan karena kita belum bisa menyusul orang lain yang sebagian orang menilainya. Loh, dia itu miskin, dia itu fakir. Betul, fakir dalam urusan harta, tapi dia kaya dalam urusan ibadah fisik. Dia bisa puasa. Bahkan telah naik, Anda baru Senin, dia sudah Senin Kamis. Anda Senin Kamis, dia tambah Ayyamul Bid. Anda Ayyamul Bid, bahkan dia puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Anda yang sehari-hari bahkan mengharapkan sholat Daud, subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, tahajud belum bisa bangun, terus Anda pengen sesurga dengan dia, maka amalannya apa? Konsisten pada yang fardu, yang ini yang digunakan harta untuk beramal. Karena itu kata Allah, orang takwa itu ketika akan berinfak, dia menyadari, loh kenapa saya mesti takut berinfak? Toh harta ini punya Allah kok, bukan punya saya. Ya, kalau harta itu punya Anda, silakan Anda pikir-pikir. Mungkin takut berkurang. Tapi kalau harta itu punya Allah dan bukan punya Anda dititipkan harta. Yang punya nyuruh, bagi ya. Masa Anda pertahankan? Saya ketitipan harta 100 juta. Kata yang punya, hei Adi, nanti besok yang 50 juta tolong bagiin fakir miskin di sana ya. Yang 25 juta bagikan yatim di sana. Ya. Yang 20 juta bagikan orang di sana tuh, yang Ibnu Sabil. Kamu pakai dah 5 juta. Kata yang punya. Terus saya katakan, ngapain saya bagi? Ini kan punya saya. Anda sehat tidak? Jadi di sini Allah ingin mengatakan begini, ini harta itu punya saya, kata Allah, bukan punya kamu. Jadi nggak usah bangga. Yang punya Allah. Tapi saking rahmannya Allah kepada kita, diberikan kita untuk beramal. Kata Allah, nih, kamu kasih si fulan, kamu kerjakan nih, aku bikin nih orang-orang yang berhak untuk menerima ini. Kamu tinggal salurkan saja. Itu memang punya saya, tapi kalau kamu benar menyalurkannya, aku berikan poin. Aku berikan pahala namanya. Pahala itu yang akan dikonversi nanti saat pulang ke akhirat menjadi pundi-pundi amalan yang bisa mengantarkan kita pada rahmat yang lebih tinggi dibandingkan kenikmatan dunia. Itulah rahasianya di ayat harta, wa mimma razaqnahum didahulukan dibandingkan wa yunfiqun. Kenapa? Karena Allah ingin menegaskan sebelum kita berinfak supaya sadar dulu bahwa harta ini hanya titipan. Kalau sadar dengan itu, paham kita, maka ringan kita untuk berinfak. Paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya seperti kemarin, infak itu apa? Kepada siapa kita mesti berinfak setelah sadar kita meyakini bahwa itu titipan Allah? Dan bagaimana caranya berinfak? Kita akan lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah, insya Allah. Ya, kita lanjutkan kembali. Ingat ya, ba'da Isya, jeda sejenak untuk menunaikan salat sebagai wujud aplikasi dari teori yang telah kita bahas. Jangan sampai kita banyak menyampaikan tapi lupa beramal. Sudah azan, jeda sebentar, kita salat lalu kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita menyeru kepada saudara-saudari kita yang belum menunaikan salat Isya atau bahkan di sebagian wilayah di dunia ini yang terhubung dengan tayangan kita pada malam hari ini belum datang waktu salat Isya. Semoga Allah memberikan keringanan untuk bisa menunaikannya sesuai dengan waktunya, dan semoga pula amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara-saudariku, kita akan melanjutkan kembali bahasan kita. Untuk menjadi pribadi yang takwa, diberikan petunjuk oleh Allah di pembuka surah Al-Baqarah bahwa kita mesti mengumpulkan instrumen-instrumen takwa yang dimaksudkan. Dengan harapan bila terpenuhi ini semua, maka kita akan mendapatkan petunjuk Allah yang dijanjikan, hudan lil muttaqin, bagi orang-orang takwa. Yang ketika petunjuk itu didapatkan, maka janji Allah akan tiba diberikan.
baik memudahkan kehidupan, melepaskan dari persoalan, mendatangkan kebahagiaan, atau bahkan menghadirkan rizki dari sisi yang tidak kita duga. Demikian sering diisyaratkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka ia akan dilepaskan dari persoalan yang telah ia hadapi, maka ia akan dimudahkan dari persoalan yang tengah ia jalani, maka ia akan didatangkan kepadanya rizki dari sisi yang bahkan tidak dia duga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah engkau kepada Allah supaya engkau lebih bahagia dalam kehidupanmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan kepadamu pengetahuan. Dan untuk mendapatkan predikat takwa itu, kita butuh pedoman. Al-Quran adalah pedoman terbaik yang langsung Allah turunkan sebagai pelajaran yang akan kita maksimalkan. Dan di pelajaran ini ada instrumen-instrumen yang mesti kita kumpulkan. Satu, selalu upgrade keimanan kita kepada Allah sebagai amalan hati kita. Jadi ini dasarnya. Kalau benar-benar ingin bertakwa, maka jaga kondisi hati kita. Di hati ini ada amalan utama yang sering disebut dengan niat dan keikhlasan. Ini yang sangat menentukan. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari bahkan membuka kitab hadisnya yang utama itu, yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari itu, dengan 97 pembahasan, pertama kali dibuka, padahal kitabnya Bad'ul Wahyi, pembuka wahyu, tapi hadisnya tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh semua amalan itu akan bergantung pada niatnya. Bukankah niat itu amalan hati? Dan puncak niat yang paling utama pada amalan hati adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun belum tampak dalam pandangan kita. Jadi yang pertama, untuk menjadi orang takwa kita harus selalu yakin dengan Allah dalam setiap keadaan. Ya, sedang sulit tetap yakin kepada Allah bahwa Allah akan memberikan pertolongan, kemudahan kepada kita. Sedang bahagia, yakin kepada Allah supaya tidak berlebihan dalam mensyukuri kebahagiaan itu. Jadi dalam suka ataupun duka, jika kita bisa memelihara keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selain mengumpulkan instrumen takwa yang pertama, kehadiran, kenyamanan, ketenangan akan kita rasakan. Itulah sebabnya sering saya ungkapkan, kata iman terambil dari akar kata aman, yang berarti tenang, nyaman, seperti saya uraikan bahkan sebelum Isya tadi. Yang kedua, amalan hati mesti dibuktikan, pembuktiannya lewat amalan fisik. Karena itu semua amalan hati butuh pembuktian. Cinta itu amalan hati. Bagaimana membuktikan cinta? Dengan amalan fisik, menikah, memberikan mahar, melaksanakan akad, menyebutkan sirat dengan lisan, ya, dari mata turun ke hati, dari hati keluar dengan lisan, dari lisan muncul tindakan berupa kasih sayang. Itu amalan hati. Demikian pula saat beriman kepada Allah. Ketika iman menjadi amalan hati, maka dibuktikan dengan amalan fisik. Apa yang paling utama? Salat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, instrumen yang paling utama, setelah itu kita upgrade lagi. Ya, hati semua orang mengerjakan, fisik semua orang mampu sepanjang masih hidup. Salat menjadi kewajiban yang melekat sepanjang hidup. Tapi yang ketiga, ini lebih spesial lagi. Karena itu kalau Anda ingin menjadi golongan takwa yang lebih spesial dari yang kedua, maka berusaha mendapatkan amalan yang ketiga, yaitu infak. Dan di sini kita berbicara tentang firman Allah. Perhatikan kalimatnya baik-baik, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka mampu menginfakkan sebagian harta itu, sebagian rizki itu, sebagai pembuktian instrumen dan peningkatan takwanya. Baik, kita kembali ke papan tulis untuk kita lebih uraikan dengan lebih komprehensif apa yang telah kita uraikan. Ya, seperti saya janjikan bahwa dalam setiap pembahasan saya juga mencoba menghadirkan beberapa ya karya atau kitab para ulama, sehingga kita bisa menelusuri jejak-jejak ilmiah ya dari para pendahulu kita sebagai acuan utama dalam pembahasan kajian tafsir kita. Alhamdulillah, sebelum saya membahas, biasanya saya membiasakan mengkaji dulu, mengaji dulu, meriset dulu, baru kemudian mengutarakan apa yang telah kita pelajari, supaya apa yang kita sampaikan terukur dari ranah keilmiahannya, dari ranah pengetahuannya. Baik teman-teman, ini instrumen yang ketiga yang terkait dengan instrumen takwa setelah iman dan amalan fisik berupa salat, yaitu amalan harta. Tadi telah kita uraikan
yang menarik dari firman Allah ini, kata kerjanya diakhirkan dan diawalkan untuk mengingatkan kepada kita berupa objek infaknya, objek hartanya yang dilekatkan dengan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang di sini menggunakan bentuk ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Sekali lagi Allah ingin menegaskan melalui uraian firman-Nya ini bahwa harta yang kita rasakan, kita peroleh itu, kita gunakan itu, hakikatnya semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, titipan ini baik-baik diingat teman-teman sekalian. Pertama, bersumber dari Allah, ya. Dan saking pentingnya titipan ini menggunakan bentuk ta'zimun nafsi, ya, bentuk pengagungan kepada Allah. Yang kedua, titipan ini juga punya fungsi yang sangat agung, fungsi yang sangat dahsyat. Karena itu kata na bersumber dari nahnu memiliki makna yang kedua, ta'zimus sya'ni. Ta'zim, kan? Ta'zim asy-sya'ni, ya. Mengagungkan satu informasi, satu keterangan yang ingin disampaikan. Apa keterangannya? Titipan ini, rizki teman-teman sekalian, ya, itu adalah titipan Allah, dan ketika dititipkan dia memiliki fungsi yang sangat agung. Ini ta'zimu sya'ni, ya. Apa fungsi yang agungnya itu? Ini infak. Jadi infak itu amalan agung, infak itu amalan spesial, infak itu amalan luar biasa. Bahkan nanti kita akan turunkan apa yang menjadi spesial dari amalan infak ini. Bukan hanya akan membangun terowongan seperti yang saya terangkan di pertemuan lalu, yang bisa menjadikan satu wasilah yang menembus, ya, sinar terang ketika kembali kepada Allah melalui alam kubur. Saat orang lain merasakan kegelapan, Anda mendapatkan satu terowongan yang luar biasa terang untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan infak itu. Bukan sekedar itu, tapi infak nanti kita akan dapatkan keagungan pahalanya, keagungan apresiasinya, keagungan balasannya, dan keagungan limpahan yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, apresiasi bagi orang yang infak bukan sekedar menjadikan dirinya mendapatkan instrumen takwa yang ketiga, tapi juga mendapatkan penilaian agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum sampai ke sini, mari kita lihat baik-baik. Saya ingin tegaskan dari apa yang saya terangkan di pertemuan lalu, ini bentuknya penegasan. Allah telah menegaskan bahwa yang diinfakkan itu rizki. Ini, razaqnahum, rizkun. Awas ya, ada razqun, ada rizkun. Oh, ada rozki, ada rizki. Ya, awas, mau pakai Z, razki. Ya, kadang orang Indonesia narik seperti pakai S, rozki, itu pakai Z asalnya, rezeki atau rizki, ya. Nah, apa bedanya? Ya, sebetulnya akarnya sama, razaqa yarzuqu. Tapi kalau razqun, itu pemberiannya, ya. Pemberian al-i'ta lima yustafadu bihi atau yuntafa'u bihi al-hayawan wa ghairuh. Ya, setiap pemberian yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk yang bernyawa, ya. Baik, jadi hewan bisa manfaatkan, bahkan ada yang meluaskan, tumbuhan bisa manfaatkan. Bukankah air itu rizki, kan? Ya, maka hewan, tumbuhan juga memerlukannya, termasuk manusia, makhluk yang bernyawa, apalagi, ya. Baik, jadi setiap yang bisa dimanfaatkan itu pakai fathah, razkun, ya. Baik, tapi kalau kita ingin gunakan namanya, ismun atau masdarnya, maka gunakan kasrah, rizkun. Maka kalau kita gunakan rizkun, itu bagi namanya atau masdarnya, sumber inti pemberiannya, inti dari pemberian. Nanti saya tuliskan, nanti ini ada kaitannya nih dengan ayat, ya. Nah, jadi ini inti. Jadi kalau kita bicara rizki, ini inti dari satu pemberian, sesuatu yang utamanya. Ya, jadi seakan kalau kalimatnya menggunakan rizkun, kalau Anda mau ngasih itu, cari yang utama. Inti itu kan utama, ya kan? Jadi kalau kita mau punya sesuatu, ya, yang paling berharganya kan yang intinya, kan? Yang paling bernilai kan yang intinya, kan? Baik, kalau ada makanan di sekitaran kita, yang lain cuma hiasan-hiasan, cabai, sambal itu hiasan. Yang utamanya kan nasinya, ayamnya, gitu kan? Baik, jadi kalau Anda mau berbagi, jangan cabainya kasih orang, nasinya Anda makan. Jelas, ya?
Ya, soto yang berharga itu apanya? Ya, ayamnya atau dagingnya, ya, atau misalnya makanan lontongnya, ya kan, yang tergabung di situnya. Kuahnya penting, tapi kan tambahan. Jadi jangan sampai Anda kasih kuahnya ke orang atau cuman kerupuknya ke orang, sotonya Anda makan. Ya, jadi yang inti itu, yang utama itu rizqun namanya. Jelas ya? Nah, karena itu ketika ada seseorang ingin berbagi nanti, Quran menyebutkan cari yang terbaik, yang intinya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215. Isyaratnya. Quran surah kedua ayat 215. Ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Mohon izin mengingatkan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen infak, nih. Tuh, kan kalimatnya sama yunfiqun. Kalau pengen infak, apa yang harus diinfakkan? Jelas. Kalau pengen infak, apa yang harus diinfakkan? Qul, katakan, langsung Allah yang berfirman sebagai perintah. Qul, katakan, ma anfaqtum min khair. Ya. Hati-hati, katakan kalau kalian mau infak, cari yang terbaik. Min khair, yang bagus, yang inti. Kalau uang, ya, yang diberikan uang yang bagus, ya, yang masih enak, tuh ya, masih segar, jangan yang sudah lecek, the kill of the kumel gitu kan, yang Anda lihatnya aja nggak enak. Tuh bahasa Quran di Quran surah kedua tuh ayat 267, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhirihi illa an tughmidu fi. Jangan sampai kamu pengen infak tapi ngasih yang paling jelek, yang kamu lihat pun sudah nggak enak. Makanan udah nggak enak, kayak ini kasih satpam depan deh. Satpam depan Anda aja lihatnya nggak enak, masa mau dikasih? Jadi itu bukan intinya. Jelas ya? Nah, ini saya terangkan dulu. Ingat, kalau kita belajar bahasanya benar, ini memahami Qurannya enak. Ya, dan ini tafsir bukan otak-atik gitu ya, atau cocok logi, tidak. Memang dalilnya ada, kebahasaannya kuat, dalil menguatkan. Itu intinya, ya. Jadi ini bahasa Qurannya, qul ma anfaqtum min khair, katakan kalau pengen infak cari yang terbaik. Ini inti. Karena itu dia disebut dengan rizqun. Jadi kalau rizqun pemberiannya secara umum, intinya disebut rizqun. Paham ya? Makanya disebut dia ismun atau masdar dalam pendekatan bahasa Arab. Baik, teruskan teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau kita ingin memberi, cari yang terbaik. Terbaik. Tapi dari yang terbaik ini, fokus baik-baik. Allah ikat dengan kalimat mimma. Yang asalnya dari min, gini. Min, harfu jar dengan fungsi tab'id, kemudian tambah ma. Mausul menunjuk kepada makna banyak. Ya. Mim dengan ma. Jadi begini. Asalnya min dengan ma, jadi disatukan menjadi mimma begini. Fokus teman-teman sekalian, mim ma. Minnya seperti pernah saya sampaikan, penegasannya ini tab'id fungsinya. At-tab'id, ya. At-tab'id menunjuk pada makna sebagian. Tinggal harus semua. Ya. Jadi dari yang baik-baik ini, dari yang inti tadi, dari yang baik-baik keluarkan sebagian. Jangan sampai semua harta yang Allah titipkan pada Anda, oh karena ini punya Allah, habiskan semua. Tidak. Karena Allah pun memerintahkan ambil untuk Anda dulu. Siapkan, maksimalkan. Nanti ada yang untuk keluarga, fungsi infak di situ disebut dengan nafkah. Nafkah itu dari kata infak. Itu di Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yo ya. Ada untuk keluarga, jelas teman-teman sekalian. Ya, ada untuk kepribadian Anda, ya urusan dunia Anda, misalnya untuk kerja, Anda butuh kendaraan, silahkan maksimalkan dulu. Anda butuh tempat tinggal, rumah, itu yang dimaksud di surah Al-Qasas, surah ke-28. Ya, di ayat 77 itu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Benar, engkau ketika akan berinfak itu, betul itu titipan. Dengan itu engkau bisa mencari akhirat. Ya, nggak akan ikut aset duniamu untuk ke akhirat, cuma itu akan dikonversi menjadi pahala untuk akhiratmu, untuk surga yang kau harapkan itu. Cuma jangan sampai kemudian kau keluarkan semua itu untuk urusan luarmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Duniamu pun mesti terpenuhi, karena mustahil engkau bisa mengerjakan urusan akhirat tanpa dunia yang terpenuhi. Semua dipakai infak, begitu mau sholat pakaian nggak ada, kan mustahil sholat tanpa busana. Bagaimana Anda bisa haji kalau nggak ada ongkosnya? Bagaimana bisa berzakat kalau tidak ada uang yang kemudian Anda siapkan untuk itu?
Baik, teman-teman sekalian, karena itu at-tab'id di sini dipahami sebagian. Jadi bikin anggaran. Kalau penghasilan misalnya sebulan ada 5 juta nih, ya. Kemudian untuk urusan yang baik-baik di keluarga semua terpenuhi, ada misalnya 4 juta nih, dengan tabungan anak sekolah ada anggaran 1 juta infak. Maka anggaran itu dibagi misalnya untuk sebulan, ya. Bagi siapkan untuk infak Anda. Mau langsung diberikan boleh, karena makna infak bisa berarti zahab, ya, khuruj atau nafad, keluar secara sekaligus, boleh. Bisa berarti tadarruj, bertahap, ya, bertahap. Seperti saya sampaikan pertemuan lalu, dari kata nafak itu memarun, terowongan yang dibangun. Bukankah bangun terowongan nggak langsung jadi begitu saja? Ya, tapi sebagian sampai kemudian lubangnya terasa nyaman. Itu yang dimaksudkan, keluarkan sebagian sampai kosong betul dari kas infak yang ada di kantong itu. Besok Jumat mau infak berapa? Mau dikeluarkan satu masjid boleh. Mau di masjid itu dari 1.200.000, jalan lagi cari yatim, kasih duafa, kasih sampai kosong. Ya, itu yang dimaksudkan, sampai kita membangun terowongan kita sampai ke alam kubur, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk metafornya. Jelas sampai sini? Ini yang dimaksudkan nanti di firman Allah di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 172. Ketika Allah memberikan informasi pada orang beriman, perhatikan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Indah kalimatnya. Perhatikan, instrumen takwa yang pertama kan iman kan? Masih ingat amalan hati? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Begitu orang beriman, panggilan Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu. Berarti berbahagialah Anda, ya. Berbahagialah kalau sudah beriman, berarti kita mendapatkan modal instrumen takwa yang pertama, dan panggilannya indah, beda dengan sapaan umum untuk manusia ya ayyuhan nas, beda. Kalimatnya spesifik indah, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah mengumpulkan instrumen iman dalam dirinya. Upgrade, tingkatkan. Ya, perhatikan, teruskan kalimatnya ayat 172. Kulu min thayyibati. Pakai min. Silahkan makan. Konsumsi min sebagian, thayyibati ma razaqnakum. Min thayyibati, dari yang baik-baik. Razaqnakum, nih, wa mimma razaqnahum, ini perintah, ma razaqnakum. Min thayyibati ma razaqnakum. Yuk. Allah langsung menyapa kita, ya, dari yang telah kami berikan kepadamu. Allah memang ngasih ke kita titipan, cuma silahkan pakai bagian untuk kita dulu. Tadi ilustrasinya yang saya telah sampaikan, ya, masih ingat sebelum Isya tadi, teman-teman sekalian? Nih dikasihkan untukmu 100 juta di Hidayat, ya, 50 juta bagikan kepada fakir miskin, tuh kan? 25 juta untuk yatim, masih ingat? 20 juta untuk Ibnu Sabil, 5 juta pakai buat kamu, silahkan, ya kan? Titipan kan? Maka silakan, kata Allah, pakai min sebagian dari Allah yang Allah titipkan kepada kita, pakai untuk kita, ya. Nanti dari situ silahkan bikin anggaran untuk infak. Indah kehidupan. Adil kan Allah? Sangat adil dan sangat maha baik. Mudah bagi Allah menitipkan pada hamba yang lain dengan kasihnya. Tapi ketika Allah menitipkan kepada Anda, maka kita mesti cepat menyadari bahwa kasih Allah sedang ditanamkan dalam hati kita untuk beramal dengan amalan harta itu. Kita sedang diangkat, sadar teman-teman, kita sedang diangkat pada level yang ketiga. Maka jangan cepat Anda turunkan, bukan untuk ria. Jadi kalau ada titipan harta itu bukan untuk pamer. Namanya titipan, mustahil orang dititipin pamer. Saya belum pernah lihat, mohon maaf kepada teman-teman misalnya yang sedang parkirin sesuatu, teman-teman yang luar biasa jadi petugas parkir, kan titipan tuh, ya, motor titipan, mobil titipan. Emang ada teman-teman yang tugas parkir ketitipan misalnya Ferrari, foto ceklik, ya, ketitipan misalnya Lamborghini, foto gini, upload, ini punya saya, kan tidak. Ya, ini kita punya titipan dari Allah, untuk apa dibangga-banggakan dalam kehidupan dunia kita? Apa yang mau dipersaingkan, toh meninggal juga. Coba lihat persaingannya nanti hasilnya setelah meninggal. Lihat di kuburan, apa hasilnya yang Anda kerjakan sekarang. Saya cuma mau tanya, Anda yakin meninggal tidak? Itu saja. Kalau yakin Anda meninggal, cari persiapan. Kecuali kalau Anda memang merasa yakin sudah aman dengan kehidupan di alam kubur nanti, ya silahkan. Insya Allah dengan mengerjakan ini nggak ada ruginya. Demi Allah, nanti kita akan buktikan siapa yang bahagia dan siapa yang memelas kepada Allah. Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Berikan kami ya Allah hanya sebentar waktu saja untuk menyedekahkan apa yang telah kami dapatkan selama ini sebagai titipan darimu.
kami ingin beramal saleh. Ketika datang masanya itu sudah terlambat dan tidak ada satupun yang bisa kembali. Karena itu teman-teman sekalian, ayo siapkan. Begitu Anda mendapatkan titipan Allah ini, yakinkan pada diri Anda, Allah ingin mengangkat, mengupgrade level saya pada yang ketiga ini. Jelas ya? Nah, ini indah kalimatnya. Jadi ini poinnya. Nah, kemudian min di sini juga ini bisa berarti terkait dengan hukum. Ya, hukmul iktisab, hukum dalam pencariannya. Kalau sudah terkait dengan hukum dalam pencarian, hukmul iktisab, maka ini akan terkait dengan halal dan haramnya. Fokus ya, halal dan haram. Begini cara memahaminya. Rizki ini masih umum. Di semua yang Allah berikan umum. Ya. Tumbuhan, hewan, mineral itu ada emas, ada barang tambang segala rupa, dan benda-benda yang bisa kita dapatkan. Semua rezeki dari Allah, masih umum. Nah, cara kita mendapatkannya, itu akan menentukan status rezeki itu, berupa titipan Allah tadi, apakah jadi halal atau haram. Paham? Rezekinya masih umum, baik, thayyib. Ya, nggak ada yang jelek dari Allah, semuanya baik. Nah, ketika Allah akan titipkan kepada kita, cara ngambil kita bagaimana? Ya, saya mau nitipkan kepada Anda nih, ini bukan permisalan apapun, ya, hanya membangun ilustrasi antara kehidupan kita. Saya mau nitipkan kepada Anda, tiba-tiba ada yang ngambilnya, ada yang ngambilnya mau mukul, ada yang ngambil pakai senjata, ada yang nodong. Dikasih baik-baik kok nodong. Kan tinggal ngambil saja dengan cara yang sopan, ya kan? Nah, ini Allah ngasih kepada kita dengan cara yang berbentang. Laisa kamitslihi syai'. Gak bisa diserupakan dengan perumpamaan apapun. Tapi yang paling gampang dipahami, Allah ngasih kita segala hal dan memberi pedoman kepada kita bagaimana cara ngambilnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, aku berikan rezeki kepadamu, silahkan ambil untuk kamu makan, untuk kamu bagikan, untuk kamu share dengan yang lain dengan cara yang legal. Maka diberikan turunan-turunan petunjuk dari Nabi. Ini cara benar untuk begini, jangan korupsi, jangan menipu, jangan nyogok. Awas hati-hati, jangan mencuri, jangan merampok, jangan menyakiti orang, jangan menumpahkan darah, jangan riba, macam-macam diturunkan. Nah, cara mengambil ini itu yang akan memengaruhi kepada hukum. Jika cara mengambilnya benar, maka rizki ini jatuhnya halal. Jika cara mengambilnya salah, maka rizki ini jatuhnya haram. Awas, hati-hati. Rizki netral asalnya, semuanya baik. Cuma cara Anda mengambil itu menentukan kualitasnya. Begitu diambil benar, halal. Diambil dengan cara yang salah, haram. Nah, kenapa Allah kemudian menggunakan bentuk min sebagian? Salah satunya kata para ulama untuk menegaskan, jangan sampai dari yang halal dan haram ini menjadi bercampur. Apalagi ada yang menginfakkan dari yang haram. Min yang dimaksud nggak boleh pakai yang haram. Min wa mimma, dan dari apa yang kami berikan rizki itu yang halal saja yang boleh dipakai infak. Wah, saya korupsi nih sebagian biar sedikit lah dosanya dikurangin dikit, infak misalnya, nggak bisa. Apa dalilnya? Nabi menyampaikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, maha bersih, tidak akan menerima apapun dari yang kotor, ya, kecuali yang baik-baik saja, yang bersih-bersih saja, ya. Maka jalannya bagaimana? Kalau memang pernah bersalah, tidak ada manusia yang sempurna, semua pernah punya salah. Dan manusia terbaik itu ketika dia salah, dia beralih menjadi soleh, dia tinggalkan kesalahannya. Kadang-kadang saking baiknya Allah diberikan jalan, ya, penegak hukum dipermudah mengakses ke orang itu, ya, bahasa manusia mungkin ditangkap, dimasukin penjara. Sebetulnya Allah sedang memberikan peringatan, mengisolasi supaya nggak gabung dulu, supaya kita taubat balik lagi. Maka saya sarankan tuh, ya, yang ngambil yang haram-haram, yang korupsi, para koruptor itu, yang mencuri, yang begal, yang macam-macam, Allah kasih cara yang benar, jauhi yang salah. Dan kalau pernah salah, jangan tutupi kesalahan itu, perbaiki diri. Dan jangan timpakan pada yang salah itu perasaan bisa beramal baik dengan mengerjakan infak dari harta yang haram tadi. Ya, harta korupsi, nyumbang bikin madrasah, nyumbang bikin masjid, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya memperberat beban saja. Jelas sampai sini? Ya, termasuk di sini menunjuk aspek halal ini juga kepada aspek zatnya, bendanya yang diinfakkan. Oh, hati-hati.
Ya, karena itu benda-benda yang spesifik haram, walaupun tanpa ada kaitan dengan cara mendapatkannya, tetap haram. Contoh, bir, haram. Ya, hartanya halal, tapi beli bir, terus mau infak nih sama teman-teman supaya mabok, misalnya kan, nah itu haram. Ya, infak babi misalnya, haram, tidak boleh, karena sudah masuk kepada dzati, bendanya memang haram. Dalam keyakinan Muslim, kita menghormati, menghargai keyakinan, kepercayaan saudara-saudari kita sebangsa yang lain. Tapi kita menjaga iman kita supaya terjaga dalam nilai keagamaan yang benar. Jelas? Baik, sekarang kalau sudah paham, baru kita masuk ke infaknya. Yuk, teman-teman sekalian. Paham ya? Jadi infak itu sifatnya materi. Kalau materi itu bisa hartanya, dalam bentuk pokoknya misalnya uangnya, bisa wujud kepada makanan, bisa wujud kepada pakaian, boleh. Silahkan, yang kira-kira tadi bisa dimanfaatkan. Tapi yang sifatnya materi, zahir, jadi infak ilmu misalnya, itu bukan infak namanya, itu sedekah umum. Ya kullu ma'rufin, setiap kebaikan namanya ya sedekah, pemberian yang membenarkan keadaan iman kita. Tapi kalau kita wujudkan dalam bentuk infak, sifatnya materi yang terasa, yang bisa dikonsumsi atau digunakan dalam keseharian. Jelas? Baik. Nah, sekarang kita masuk kepada turunannya. Kalau saya mau infak, kepada siapa infak itu diberikan? Ini dia. Sudah? Satu. Kemudian yang kedua, ini yang paling menarik. Apa yang Allah janjikan dari nilai pahala pada amalan infak ini? Nilai pahala pada amalan infak. Nanti kita bandingkan dengan pahala sholat misalnya, ya. Dan yang ketiga, ini yang paling indah. Ustadz katakan dari kata infak ini ada akar kata nafak, membangun terowongan sampai ketemu dengan Allah, sampai dapat anugerah spesial di surga. Surga seperti apa yang Allah janjikan bagi orang yang senang berinfak? Awas, kita sedang tidak memberikan satu janji atau harapan, tapi kita sedang membuktikan. Hati-hati segala firman yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Dan ingat, saya katakan dari awal, pembahasan tafsir ini muaranya pada keyakinan, disebut dengan iman. Kita mukmin, karena itu tugas kita pertama meyakini apa yang Allah sampaikan. Kalau Anda nggak mau yakin, itu kembali pada Anda. Kami tidak memaksa, tapi nanti kita akan lihat saat kembali ke akhirat, ya, siapa yang benar, siapa yang selama ini meragukan dan bertanggung jawab atas segala keraguan yang dia sampaikan. Baik, yuk kita lihat. Bismillah. Sekarang kita langsung satukan ini, teman-teman sekalian, supaya efektif pembahasan di ayatnya. Banyak ayat yang sangat beragam di Al-Quran. Kita ambil yang langsung kepada inti pembahasannya. Yuk, siapa dulu? Kita satukan dengan nilainya. Kita temukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 261. Ini ayat infak nih, ya, sampai ke 267 itu turunan infak. Mari kita lihat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Satu, kepada siapa infak diberikan? Jawaban Al-Quran pertama, fi sabilillah. Jadi, kalimat umum dulu. Jelas? Karena itu seringkali infak disandingkan di Al-Quran dengan kalimat sabilillah. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Berinfaklah di jalan Allah, jalan Allah, jalan Allah. Itu satu. Baik, teman-teman sekalian, kalimat fi sabilillah itu maknanya luas. Segala hal, aktivitas yang berlangsung di jalan Allah. Dari keluasan ini, ada yang spesifik dimaknai oleh ulama. Ada yang sifatnya khusus, spesifik, ada yang terbuka amalannya. Ya. Yang spesifik ini tingkat pertama, adalah amalan infak yang diberikan sebagai support pada perjuangan langsung di medan perang, medan jihad berupa peperangan, jika memang tuntutan jihad itu sedang terjadi. Ya, misal, mohon maaf, kita Indonesia nih
mudah-mudahan tidak terjadi situasi ini, tapi kita ilustrasikanlah ke masa-masa lalu saat kita sedang berjuang melawan penjajah. Ya, baik itu dari Portugis, baik itu dari Belanda di masa-masa lalu itu ketika datang, ya, lalu orang-orang Islam ikut berjuang. Ingat, Indonesia ketika dilahirkan, rahimnya, ya, rahim kelahiran Indonesia itu, saham umat Islam itu begitu besar. Dan itu dibuktikan oleh sejarah. Dan kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan keadaan yang sangat terbuka, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Tapi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah bahwa pada saat itu para ulama turut berjuang. Bahkan ada yang membuat resolusi jihad. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari bin Asy'ari. Baik, ada nanti di Tasik muncul, ya, ada di Bekasi muncul, ada di Cirebon muncul, di Banten muncul, sampai wilayah Indonesia, sampai ke timur, sampai ke Maluku, dari Pasai, dari Aceh sana, ya, dari Sabang sampai Merauke, keluar semua. Anda tahu apa yang terjadi? Mereka bukan sekedar menginginkan kita merdeka dari penjajahan, ekspansi orang-orang yang datang itu untuk menjajah bumi pertiwi kita, tapi lebih daripada itu, mereka niatkan semuanya sebagai jihad fi sabilillah. Tidakkah Anda ingat betapa di antara banyak mereka bukan hanya mengorbankan jiwanya, tapi mengeluarkan harta benda yang paling berharga? Masih ingatkah bagaimana saudara-saudariku di Aceh? Dan saya mencintai Anda semua, saudara-saudariku di Aceh, sebangsa setanah air. Saya menyayangi Anda. Bahkan cita-cita terkecil saya waktu dulu tuh, saya pengen mengunjungi Aceh, saya pengen lihat, dan telah terwujud, alhamdulillah. Masih ingatkah bagaimana masyarakat Aceh mengumpulkan harta bendanya, gelangnya, emasnya, untuk mendapatkan kita pesawat pertama itu yang kita banggakan? Ya, bukankah apa yang mereka korbankan harta benda? Itu jihad fi sabilillah. Di antara yang lainnya ada yang nyumbang makanan bagi para pejuang kita. Ya, Tentara Nasional Indonesia yang lahir dari rahim rakyat Indonesia, yang panglima besarnya, masya Allah, seorang guru, ya, di sekolah Muhammadiyah. Ya, dengan keadaan yang terbatas tapi zikirnya sangat luar biasa itu. Bagaimana support dari masyarakat diberikan? Ada yang infak makanan, infak bahan pokok, infak macam-macam, infak hartanya. Itulah jihad fi sabilillah. Jadi ketika tuntunan ini terjadi, makanya saya sering katakan, jangan ajari orang Islam tentang aktualisasi dari Pancasila, tentang aktualisasi dari kecintaan kepada bangsa, kecintaan kepada negara, karena dalam ajaran Islam itu sudah otomatis terkandung kecintaan pada setiap bumi yang dipijak. Orang Islam tuh pasti cinta pada negaranya. Orang Islam pasti cinta pada tanah airnya. Karena itu saya sering katakan, kalau ada satu pun terjadi pada negara, maka yang pertama kali tergerak untuk membelanya adalah orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam punya ajaran jihad fi sabilillah yang turunannya bisa digunakan untuk bela negara, bela bangsa. Baik, ini poin pertamanya. Satu misalnya, ya. Ini kalau kita contohkan di masa-masa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, perang Hunain dan lain sebagainya, betapa banyak orang-orang berinfak, ya, dan yang paling fenomenal adalah kisah tentang rebutan infak antara Uthman, ya, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saking inginnya mengupgrade diri menjadi hamba Allah yang paling takwa, saking pengen sekali, ya, kata Nabi, ya, anfiqu fi sabilillah, masa-masa perjuangan, ya, infak untuk berjuang. Orang infak, tiba-tiba datang Umar, ya Rasulullah, itu yang lain berapa? Uthman berapa? Sekian. Oh gitu, ya Rasulullah, saya setengah harta saya. Anda bayangkan, ya, kalau Umar misalnya saat itu punya 1.500.000.000.000 untuk perjuangan, masya Allah, ya. Terus tiba-tiba datang Abu Bakar, ya Rasulullah, ya, sudah ada yang infak? Sudah. Siapa kemudian terakhir? Umar. Berapa Umar infak? Setengah hartanya. Ya Rasulullah, saya infak seluruh harta saya. Seluruh harta saya. Baik. Nabi bertanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, mantap, lisannya mengatakan, Allah wa rasulahu. Saya sudah punya Allah dan Rasulnya. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Mantap. Keluar di lisannya, dari cahaya jiwanya. Bukankah Allah maha kaya? Bukankah Allah yang punya rizki? Mustahil Allah menyia-nyiakan hambanya yang menunaikan perintahnya dengan sangat luar biasa. Ya, dan ketika mereka berjuang, bukankah yang aman Madinah? Bukankah yang tinggal di Madinah pada saat itu ada Yahudi? Ya, ada juga umat-umat yang lainnya. Jadi ketika Nabi berjuang, ya, ketika diserang oleh orang-orang, ya, dari Mekah,
Bukan yang ikut berjuang juga, yang dapat maslahatnya. Pada saat itu ada orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya. Mereka hidup dalam piagam Madinah yang sangat luar biasa. Jadi ketika syariat ini dijalankan, ketika dipraktikkan pada masa itu, maka yang punya manfaat adalah orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tuh. Jadi mereka nggak teriak-teriak, saya yang paling Madinah, saya yang paling begini, saya tidak. Dan kita pun sekarang tidak perlu teriak, saya yang paling Pancasila, saya yang paling begini. Buktikan saja, ketika pandemi seperti ini, apa yang Anda bisa berikan? Bagi bangsa kita tercinta, bagi negara kita. Berapa banyak Anda telah riset? Berapa dari harta yang telah kita keluarkan? Berapa dari pengetahuan yang telah kita share? Jangan-jangan selama ini dalam situasi ini pun Anda masih mencari peluang bisnis untuk bisa mengeruk keuntungan paling banyak dan hanya menyaksikan penderitaan masyarakat. Waliyadzubillah, itu akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti. Mohon izin kalau agak meluas pembahasan kita, karena ini tuntutan kehidupan kita saat ini. Kita butuh aktualisasi. Ya, bukan sekedar jadi bahan untuk kita catat, kita pikirkan, tapi tidak ada tindakan. Kembali ke sini. Jadi ini bagian pertama. Jika ada tuntutan ini, jika tidak ada tuntutan ini, maka beralih yang khusus ini kepada jihad pemikiran, jihad intelektualitas. Ya, apa bentuknya? Apa dalil turunannya? Ya, dalil turunannya di sini di Quran surah ke-9 ayat 122. Allah menyampaikan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak perlu semua orang beriman itu terjun semua ke medan perang. Nanti yang nyisa siapa? Yang membangun nilai kemasyarakatan siapa? Ya? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Mesti ada di antara kalangan mereka sebagian mereka yang fokus mendalami pengetahuan agama, yang belajar. Fokus pada nilai-nilai agama, nilai syariat untuk memelihara umat, belajar tafsir, belajar fiqih yang benar supaya mengajarkan sholat dengan benar, mengajarkan Quran dengan benar. Hati-hati, karena banyak orang sekarang baru baca terjemahan tiba-tiba sudah jadi pakar tafsir, ya, yang salah kaprahnya luar biasa. Baca ayat tentang jihad salah praktek, tembak orang, bunuh orang, bom orang sana sini tanpa dibenarkan, padahal jaminannya neraka nggak pernah keluar. Hati-hati teman-teman. Saya bahkan dapat info tuh pekan lalu, ada orang sembarangan menafsirkan, pengen berjuang ya karena Allah, baca ya wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Seenaknya diterjemahkan diri mereka itu dirinya, sehingga ada seorang perempuan membaca itu, dia menjual dirinya secara online. Anda bayangkan, karena salah pemahaman itu. Hati-hati, makanya mesti ada yang ngaji dengan benar, mesti ada yang menerangkan dengan benar. Kalau tidak, agama ini nanti jadi mainan bagi setiap orang. Ya, ini banyak keanehan sekarang. Kalau kita ingin mendengar tentang kesehatan, kita dengar pakar, dokternya bagaimana bicara, ya, pakar kesehatannya bicara bagaimana. Kita ingin tahu tentang ekonomi, lihat ekonominya seperti apa berpendapat. Ya, kita ingin tahu tentang hukum positif, ahli hukum bagaimana. Jadi kita keluarkan dan kita berikan porsinya pada setiap bidangnya masing-masing. Tapi yang paling aneh itu di agama, semua jadi mufti, semua punya pendapat. Maka mesti ada yang fokus belajar ini supaya nanti nilai itu benar untuk disampaikan. Nah, orang-orang yang ketika dia belajar ta'lim, ustadz-ustadz yang mengajar juga itu sampai ke pelosok, Allahu Akbar, dengan segala keikhlasan mereka membimbing masyarakat, itu sedang berjihad. Dan ketika tidak ada tuntutan yang pertama ini, itu nilainya sama dengan yang pertama. Karena itu ayat ini turun untuk memberikan peluang yang sama bagi orang yang belajar, dalam tahap belajar sampai dia bisa mengajar. Kenapa saya katakan bisa mengajar? Karena ayatnya, lihat ujungnya, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Supaya orang yang fokus belajar ini benar-benar belajar, sanad ilmunya ada, bisa balik kampung pulang dan ngajar lagi supaya orang jadi benar. Bahkan sekarang ulama-ulama sekarang mengambil sebagian pendapat ulama-ulama di salaf masa lalu. Ya, ilmu agama itu luas, ad-din, ulumuddin itu luas. Ya, ada yang mencakup spesifik ilmu syariat, ini yang dimaksudkan secara khusus. Ada yang dimaksud ilmu umum. Karena ilmu umum pun syariatnya membantu bagaimana kita benar ibadah. Anda kalau nggak tahu astronomi misalnya, ilmu falak, bagaimana Anda bisa menentukan arah kiblat? Bagaimana bisa menetapkan awal Ramadan? Idul Fitri, Idul Adha? Kalau kita nggak tahu misalnya dasar-dasar fisika, bagaimana bisa mengukur sholat jamaah dan qashar? 3 farsah itu berapa kilometer? Apa rumus yang dipakai? Bahkan kalau nggak ngerti, jarak bisa berubah, bisa beda. Belajar fisika dasar, jarak S sama dengan V dikali T. Kecepatan dikalikan dengan waktu, jadi jarak. Kalau kecepatannya ditambahkan, S-nya dibagi T,
ya jaraknya menjadi terpangkas sedikit, apakah masih berlaku hukum qashar di situ? Orang ke Semarang berangkat jam 12, orang ke Jakarta dari Bekasi berangkat jam 12. Yang ke Semarang pakai pesawat, yang dari Bekasi pakai beca. Macet, nyampe ke Jakarta sana dari Bekasi jam 6 sore. Nah, sementara ke Semarang jam 1. Bagaimana bisa yang di Semarang di qashar sementara yang di sini harus tunaikan tepat waktu? Itu pikiran. 2 kulah itu volumenya berapa? Kalau nggak paham hukumnya, nggak ngerti, sulit. Maka dari situ ada yang memaknai secara luas. Ayo belajar. Apa jenis infaknya? Kasih beasiswa. Beasiswa. Tuh. Teman-teman dari ZIS tuh, Baznas, teman-teman sekalian. Ayo, kirim anak terbaik kita. Berangkatkan mereka ke Madinah, berangkatkan ke Al-Azhar, berangkatkan ke Ummul Qura, berangkatkan kuliah dakwah Islamiyah, berangkatkan ke Tunis, ke Maroko, berangkatin, pulang-pulang, kasih kontrak, pulang jadi mufti, ke MUI, belajar ilmu yang benar. Supaya ngasih fatwa itu bukan yang kaleng-kaleng. Yang nyocok-nyocokkan satu dengan yang lainnya, supaya berkualitas, diikat mereka. Kasih beban, kamu berangkat dengan infak warga negara Indonesia. Kamu berangkat atas nama bangsa, pulang jadi mufti, jangan tanggung. Bikin bangga seperti orang dulu, ulama kita memang levelnya ke situ. Rindu kita Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, rindu kita Syekh Yasin Al-Fadangi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mana semua itu kita butuh saat ini. Berangkat. Termasuk yang di ilmu umum nih. Ya. Balik lagi. Bangun yang baik-baik. Ayo belajar sana. Ada yang ke Jerman, ada yang ke Belanda, ya, ada yang ke Amerika. Silahkan. Tapi sesuai ilmunya, jangan sampai belajar sholat ke Amerika, ya pulang-pulang konslet. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ya, Anda belajar apa di sana, Stephen? Ya, Anda belajar ya yang benar-benar sajalah ke sana, ke Jerman, belajar tentang misalnya aerodinamika. Pulang-pulang bikin pesawat, rancang yang bagus. Negara kita negara kepulauan, teman-teman sekalian. Yang paling efektif. Kalau kita nggak punya kapal terbang pun untuk keluar, kita gunakan di dalam saja. Anda bayangkan 13.677 pulau. Belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang. Itu kalau kita pakai domestik saja, berapa keuntungannya? Saya bayangkan nggak? Pernah riset nggak? Belajar ke Belanda tentang pengairan tuh. Kita kan negara maritim. Bayangkan 6 selat di dunia, 4-nya di Indonesia. Kita perkuat. Kasih beasiswa, balik lagi. Bangun bangsa ini. Bangsa besar. Bangsa luar biasa. Bangsa dengan sumber daya yang sangat luar biasa. Bangsa yang sumber daya manusianya bahkan pintar-pintar. Jangan pernah merasa rendah jadi orang Indonesia. Mesti bangga. Saya katakan pada warga negara Indonesia, dimanapun Anda berada, termasuk yang terhubung Anda berada di luar negeri. Tunjukkan kita bangsa hebat, bangsa besar, bangsa pintar. Saya beri contoh kepada Anda. Orang Indonesia itu diberikan dari satu saja, rezeki lisan, kemampuan lisannya, itu sangat fleksibel digunakan untuk belajar bahasa apapun. Orang Indonesia bicara bahasa Inggris, kayak orang Inggris. Where have you been? Yeah, how are you doing? Oh, mirip banget. Bicara bahasa Arab, kayak orang Arab. Kif halak ya akhi? Wen masih, Masya Allah. Jadi bahasa apapun mirip. Ya kalau mungkin bicara di radio itu nggak kelihatan orangnya, orang akan menduga ini orang ini orang ini orang itu. Nikmat dan kepintarannya luar biasa. Karena syukuri, ini buktikan. Dan bagaimana support itu bisa dilakukan? Ini mekanismenya bangun. Ini karena itu demi Allah saya katakan ajaran Quran itu kalau dipraktekkan dengan benar, makmur kita, makmur. Makanya banyak ajaran Quran itu kemudian dikutip, dibawa jadi nilai, dipraktekkan di kehidupan orang-orang bahkan di barat. Ada yang sampai ke timur jauh, sampai ke Jepang, sampai kemana. Itu nilainya itu kalau dilihat, itu semuanya itu sesuai. Ya, sesuai nilai-nilai kebaikannya. Karena memang historinya dulu begitu. Ketika maju Islam di Spanyol, banyak orang belajar, dibawalah nilainya ke sana. Walaupun mungkin sekarang tidak dikatakan itu diambil dari nilai-nilai keislaman. Tapi fair, sepanjang orang mau belajar silahkan saja. Kalau mau menyalahkan, kembali kepada diri kita sendiri. Kenapa kita nggak riset dan kita amalkan? Tapi cukup mencari kesalahan tidak memberi solusi. Kebangkitan itu yang kita inginkan. Bangkit menjadi orang hebat, bangkit menjadi orang baik, bangkit imannya menjadi orang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Oke, nah ini yang khusus teman-teman. Ada yang umum. Nah, kalau yang khusus ini dua suasananya. Kalau yang umum, infak secara umum. Tapi kalau Anda ingin cari lagi dari yang umum ini, yang prioritas siapa? Ya,
Mungkin kan umum banyak, Anda mau infak, ya masjid banyak fisabilillah, boleh. Ada taklim di masjid, buat bangun masjid, ada kekurangan dana, silahkan. Di masa pandemi, ya ada yang kesulitan di pekerjaan, silahkan. Ya infak macam-macam dan seterusnya. Ini sangat luas sifatnya, terbuka. Nah, tapi dari yang luas itu ada 5 golongan yang paling diutamakan. Ya, ingat nih, ini yang khusus, teman-teman sekalian, yang khusus. Terus yang umum, di antara yang umum, yang luas ingin kita berikan, ada 5 lagi yang paling diutamakan. 5 ini terkumpul di Quran surah kedua ayat 215. Ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad SAW, apa yang harus diinfakkan? Mereka bertanya tentang infak. Qul ma anfaqtu min khair. Katakan tadi, kalau mau infak, ambil dari yang baik-baik, yang terbaik. Lalu salurkan kepada siapa? 1 lil walidain, orang tua. 1 untuk orang tua, lil walidain. 2 wal aqrabin, kerabat terdekat. Kerabat dekat. 3 wal yatama, anak-anak yatim. 4 wal masakin, orang-orang miskin. Ya. Kemudian 5 wabnis sabil, ibnu sabil. Ini yang utama. Yang lain boleh, silakan. Tapi di antara sekian mungkin ada yang sudah tercover ya, dengan zakat, dengan macam-macam. Tapi kalau Anda ingin ambil yang skala luas, ini 5 yang paling utama. Ya. 1 orang tua. Orang tua nggak boleh dizakati. Ya, orang tua tidak boleh dizakati. Keterlaluan kalau zakati orang tua. Ibu yang melahirkan, bahkan sebelumnya mengandung, setelah itu melahirkan, berjuang dengan kematian, menyusui, merawat, kadang-kadang sulit diatur, setelah dewasa dianggap hal yang sangat luar biasa, diberikan zakat. Tidak. Orang tua infak. Infak itu infak anak kepada orang tua, itu bagian dari bakti yang luar biasa. Dan diantara hal yang sangat mengagumkan, puncak bakti anak kepada orang tua lewat harta itu, Allah akan balas dengan kemudahan yang sangat berlipat. Ini sudah janji. Karena itu banyak sahabat belajar dari keterangan Nabi, itu mengagungkan orang tua. Ketika ada berbagai problem, mereka diminta ya oleh Nabi, diteruskan oleh para sahabat untuk berbuat baik pada orang tua. Salah satunya dengan berinfak. Bahagiakan dah. Ya, walaupun mungkin baru sebagian makanan yang bisa kita antarkan. Kita beli buah, walaupun cuma 3 mangga, 1 kita berikan. Kita masak, ya. Atau pulsa mungkin bisa kita kirimkan. Orang tua mungkin ingin belajar online, ingin ikut ta'lim juga, nggak ada pulsanya, antum yang isikan. Nanti saya yang isikan pulsanya. Dan mereka tidak menuntut banyak. Begitu datang, lisan mereka yang bersih itu, dengan hati yang luar biasa jernih itu, maka kehusyuannya akan terpancar melalui kalimat lisannya, ya Allah, berikan berkah kepada anakku. Dan ketika orang tua tulus menyampaikan itu, bergetar arsy sampai kalimat itu dengan rahmat Allah yang telah Allah tetapkan. Orang tua, ya, kalau bisa, ya, orang tua nggak akan lihat jumlah lah, walaupun tentu harus wajar, ya. Masa iya gaji 100 juta, infak cuma 1000 sama orang tua, ya, ini keterlaluan juga. Tapi wajar sifatnya. Jadi bisa Anda kirimkan pulsa, bisa macam-macam. Tapi kalau Anda lihat, orang tua saya kan kaya, Ustaz. Ya kaya kan tidak harus bentuk uang diberikannya. Anda bisa berikan bentuk hadiah, kasih misalnya iPhone yang terbaru, gitu kan? Kasih misalnya apalagi iPad, kasih misalnya baju yang bagus, kasih misalnya kendaraan, kasih tahu mama, ini aku kirim kendaraan ya, Masya Allah. Kan sudah ada yang kemarin, aku masih punya Lamborghini, enggak ini khusus Ferrari buat ke ta'lim. Misal, ya, itu ya, bahagiakan aja, khusus buat ta'lim mah ya, nggak boleh dipakai ke pesta, nggak boleh dipakai ke nikahan, ini buat ke ta'lim aja, misal, nggak apa-apa, bahagiakan, ya. Kerabat, teman-teman sekalian, kerabat ini bisa 2 artinya, bisa kerabat dekat, tali kekeluargaan, ya, ada adik, ada kakak, dia punya anak, ada macam-macam. Anda bisa infak, ya, tidak harus dalam bentuk uang, bisa hadiah, kirim makanan, ya. Sekarang bisa online, Anda pesankan, kirim ke tempat dia, itu bisa masuk, ya. Bisa diartikan juga kerabat itu yang dekat lingkungan Anda tinggal, ya, dekat lingkungan Anda tinggal. Itu butuh perhatian juga untuk membangun silaturahim di antara kita. Nah, kemudian wal yatama, anak yatim.
Nah, yatim ini umum sifatnya. Mau yatim dia punya, mau yatim juga dalam keadaan dia tidak mampu. Ada yatim fakir sekaligus. Jadi yatim sekaligus fakir atau miskin. Nah, ini bisa dapat zakat, bisa dapat infak. Jelas ya? Tapi kalau dia yatimnya kaya, dia nggak dapat zakat karena nggak masuk kualifikasi yang 8 itu di Quran surah 9 ayat 60. Tapi dia berpeluang mendapatkan infak. Anda koleganya datang ke situ, lihat anak paman misalnya, kaya memang, harta peninggalannya 100 triliun misalnya kan. Nah, masa Anda mau ngasih 100.000 buat dia kan nggak mungkin. Ya, tapi Anda bisa hibur dia. Adik sayang, ini paman bawa Lego nih, Lego terbaru, kan? Atau beli mainan yang dia suka, beli mobil-mobilan, beli macam-macam, Anda berikan kepadanya. Dia senang, gitu ya? Boleh jadi demikian. Baik. Kemudian miskin ini dapat tambahan dari infak ya. Jadi kalau di zakat juga dia masuk. Ya, kalau fakir dengan miskin itu berbeda. Fakir memang kesulitan untuk mencari satu aktivitas pekerjaan sehingga tidak bisa mensupport kehidupan dia dengan maksimal. Miskin umumnya dia punya pekerjaan tertentu tapi belum mencukupi kebutuhan dasarnya. Karena itu, karena ada usaha dari yang miskin ini untuk beraktivitas, ya, maka disupport dia selain dengan zakat dengan infak. Jelas. Diberikan bagian dari infak, dan itu bisa skemanya tidak harus disuapi jadi nasi dan ikan, tidak, bisa diberikan kail, kasih modal dia untuk beraktivitas, berusaha supaya bisa tough kembali. Hari ini dia menerima, besok dia memberi. Hari ini dia terima, besok dia kasih, sehingga dia katakan terima kasih, terima kasih. Ya, Ibnu Sabil yang kesulitan di perjalanan. Ya, ini banyak sekarang teman-teman sekalian. Ayo yang di Indonesia coba kontak, kita sinergikan teman-teman perwakilan ya di luar negeri kita, teman-teman yang perwakilan di luar negeri yang dikoordinasikan melalui kedutaan besar kita, ya, dipantau oleh Kemlu. Kalau perlu kita bagi datanya, di mana warga kita supaya ringan, karena belum tentu semua bisa ditanggung ya oleh negara, walaupun negara punya kewajiban untuk mereka. Ya, tapi kalau kita bisa terlibat itu bisa lebih ringan. Lihat ya, di negara mana saja yang sekarang kesulitan. Ada yang mungkin terjebak di negara konflik, ya, mungkin tidak semua bisa terbantu, kita cek, kita support dan sebagainya, ya. Jadi itu yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan. Saya mau tanya kepada Anda, di mana ajaran Islam yang tak baik? Di mana ajaran negatifnya? Di mana kerasnya? Di mana terornya? Tidak ada. Jadi memang tidak ada celah untuk menyoal bahwa Islam itu teror, pemeluknya teroris, ajarannya terorisme. Tidak ada. Coba lihat, ajarannya kasih, berbagi, sayang, membangun, kemajuan, kemakmuran, dan tidak memaksa. Silahkan cek. Memaksa itu dosa. Mau muslim, silahkan. Tidak, itu pilihan. La ikraha fiddin. Indah, tunjukkan pada saya di kitab manapun, apakah ada ayat yang selaras dengan lakum dinukum waliyadin? Apakah ada ayat senafas ditemukan la ikraha fiddin? Gak boleh paksa orang lain, gak boleh paksa dalam beragama. Silahkan Anda berkeyakinan sesuai keyakinan Anda, kami biarkan dengan nyaman menjalankan ajaran Islam. Kalau ingin tahu, silahkan kami berikan informasinya. Yakin, silahkan berislam. Tidak pun, silahkan pikirkan untuk yakin dulu. Indah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Nabi saja yang mulia, kata Allah, tugasmu mengingatkan, bukan memaksa. Engkau bukan pemaksa, engkau pengingat dengan penuh kelembutan. Jelas sampai sini? Jadi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang belum kenal tentang Islam, silahkan berkenalan, silahkan bertanya, sehingga dengan informasi yang terkumpulkan itu, saya berikan data, Anda olah jadi informasi, dari situ akan jadi pengetahuan, knowledge, dan kita bisa belajar dengan lebih luas. Paham sampai sini? Baik. Dan Anda yang sudah masuk Islam, maka berislamlah dengan baik, belajar dengan benar, cari referensi yang baik, dan buktikan nilai keislaman kita dengan sempurna sesuai kemampuan kita. Nah, kaitan infak ini, teman-teman sekalian, ada pahala yang telah Allah siapkan dan nilainya tidak biasa, bahkan melampaui nilai pahala sholat yang standar. Masih ingat? Amalan hati itu apa? Iman. Amalan fisik apa? Sholat. Amalan hati kan semua orang bisa mengerjakan karena nggak ada biaya keluar. Amalan fisik, sepanjang ada fisik kita bisa menunaikannya, tapi harta kan harus usaha dulu, ya. Karena itu tidak semua orang bisa mengerjakan ini. Ketika tidak semua orang bisa mengerjakannya, maka pahalanya pun Allah bedakan dengan amalan sebelumnya. Orang yang bisa infak dilakukan karena Allah dan ikhlas dia kerjakan, maka nilai setiap satuannya, teruskan,
di Quran surah kedua ayat 261. Perhatikan nilai setiap satuannya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bisa berinfak di jalan Allah, ikhlas dia tunaikan setiap satuan yang dia keluarkan. Satu dia keluarkan, maka kalikan 7. Diapresiasi. Orang banyak bertanya, banyak tafsiran. Apa 7 ini? Sudah Allah yang memberikan pernyataan. Artinya 7. Ada yang mengartikan banyak, ada yang mengartikan ini apresiasi dari 7 hari dia beraktivitas. 7 hari dia bekerja. Dari pekerjaan itu melahirkan harta. Dari harta itu dia masih pengen infak. Makanya dikalikan setiap satu nilainya dari perjuangan dia itu. Tapi belum selesai. Kali 100. 100 itu 10 kali lipat dari amalan fisik. Amalan fisik itu sholat. Kalau dikerjakan sekali, pahalanya 10. Quran surah ke-6 ayat 160. Menjaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, nilainya 10. Salat itu hasanah. Disebutkan di Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Salat disebut hasanah. Sekali hasanah 10, sekali salat nilainya 10. Infak amalan harta, dia memang sholat dan bekerja juga. Begitu dia dapatkan hartanya, dia infak, dia keluarkan, diberikan 10 kali lipat dari amalan fisik biasa. Maka 10 kali 10 100. Awas. Kalau ngajinya 1-2 kitab mungkin nggak sampai, tapi kalau kita kaji kedalamannya, insya Allah kita dapatkan informasinya. Jadi diapresiasi perjuangan dia dalam mencari harta itu. Ya mungkin dia banting, ya bukan cuman banting tulang sakit itu kan. Banting keringat, banting waktu, banting perjuangan 7 kali dalam sehari, kemudian dapat 10 kali lipat dari amalan fisik kali 100, maka nilainya 700 kali lipat. Bentuk pahala, jangan selalu diartikan balik. Jadi ngukur-ngukur, infak 1000 pengen balik 700.000, ya belum tentu nilainya dalam bentuk uang. Mungkin kesehatan, mungkin kebahagiaan, kalau sakit keluar uang 700.000, dirawat oleh Allah. Atau yang spesifik pahala nilainya. Jadi ngitungnya bukan begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus sampai 10 terlalu sedikit. Ya, kalau ngambil di hadis Muslim saja, orang yang ke masjid, baru masuk masjid, belum ngapa-ngapain, niatnya pengen ibadah 25, 1 kedua 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun, ya, 3 keempat 500 tahun. Sekarang dapat pahala 700. Kalau kita kalikan dengan konsep dasar tadi, berapa dapat banyaknya? Ini standar minimal. Standar minimal 700 kali lipat. Maksimalnya berapa? Teruskan, ayatnya belum selesai. Ini banyak diantara sebagian kawan hanya berhenti sampai di sini, belum selesai ayatnya teman-teman. Penghujung ayatnya Allah berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dha'afa, ingat, lihat ayatnya pakai alif. Yudha'ifu, ada yudha'ifu pakai tasydid, ada yudha'ifu, beda. Kalau pakai tasydid itu banyak, berlipat, tapi masih bisa dihitung. Ya, misal gini nih. Ba'id al-qalam anni, tolong jauhkan spidol ini dari saya. Anda jauhkan sampai agak ke ujung, saya masih lihat. Terbatas. Tapi kalau pakai alif, ba'id al-qalam anni, jauhkan sampai saya nggak lihat sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Bayangkan. Yuk, baca iftitah kan? Allahumma ba'id baini, pakai alif kan? Bukan pakai tasydid. Ya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku merasa banyak dosa dalam hidup sampai salat ini. Ya Allah, aku sadar aku pelaku maksiat. Tapi dengan rahmat-Mu aku mohon, ya Allah, ampuni saya. Jauhkan saya dengan kesalahan yang aku buat sejauh-jauhnya, ya Allah. Sejauh timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Jauhkan dariku, khususnya saat aku kembali kepadamu, ya Allah. Jangan perlihatkan kepadaku, jauhkan sejauh-jauhnya. Sebagaimana Engkau tahukan timur dan barat. Karena nanti setiap berbuat baik ditampakkan, setiap berbuat buruk ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia minta dijauhkan sejauh-jauhnya. Jadi banyak, jauh, tak nampak. Dalam konteks pahala, kalau pakai alif, yudha'ifu artinya banyak, sebanyak-banyaknya di luar batas hitungan. Karena itu, sebagian menyimpulkan begini, orang yang infak tanpa hitungan, maka dia akan diberikan pahala tak terhingga, tanpa hitung. Tapi orang yang berusaha menghitung amalannya,
walaupun dibenarkan, maka ia akan diberikan sesuai hitungannya. Wallahu wasi'un, Allah maha luas pemberiannya, gak pernah bisa terukur. Alim, maha tahu siapa yang berinfak dengan ketulusan, dengan kriteria yang dimaksudkan. Tuh, lihat ya, nilainya dapat, janji pahalanya sudah diberikan, yang ngasih janji Allah, statementnya jelas di Quran surah 3 ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah nggak mungkin mengingkari janji. Manusia beda, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Allah tidak, Allah berjanji pasti menepati, Allah berjanji pasti menepati, karena dia yang memulai dan tidak pernah berakhir dalam seluruh aspek kehidupan ini. Masih ragu? Tidak boleh, karena la raiba fi. Tinggal, Ustadz, pahalanya banyak ini, bahkan di atas amalan fisik. Terus surganya kemana ini? Kan mesti spesial juga, Ustadz, ya? Ini pahala luar biasa, masa surganya surga yang biasa? Di sini pentingnya kita menguraikan bagian yang terakhir. Surga apa yang disiapkan oleh Allah, seperti apa kenikmatannya bagi orang yang spesial, bukan hanya sholat, bukan hanya menjaga iman di hatinya, tapi juga bisa berinfak. Nah, informasi surga itu kita akan dapatkan di pertemuan berikutnya, insya Allah, ya. Supaya pelan-pelan dulu, terukur dengan baik dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Izinkan saya, teman-teman sekalian, memberikan sebuah kesimpulan dari pembahasan malam ini. Allah memiliki rasa cinta yang dalam pada setiap hambanya. Kecintaan itu menjadikan Allah selalu menginginkan hambanya hidup bahagia, mudah mengalami setiap persoalan, mudah dalam mengatasi setiap problematika kehidupan, damai dalam kehidupannya, dan bisa mendapatkan segala keringanan dari aktivitas kehidupan yang dijalani, dapat pengetahuan berlimpah, sejahtera dalam kehidupannya. Dan semua itu Allah telah janjikan jika hambanya mampu menjadi pribadi yang bertakwa. Untuk menjadi takwa ini, Allah berikan petunjuk di Al-Quran, dan dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat kedua sampai kelimanya, bahwa menjadi takwa butuh instrumen. Yang pertama adalah kemampuan meningkatkan iman kita dengan dasar keyakinan kuat kepada Allah tanpa ragu, sehingga ukurannya terasa ketenangan dalam jiwa. Kedua, ada pembuktian dari keyakinan tadi dengan meningkatkan amalan fisik berupa sholat yang paling pokok, sehingga punya kecintaan kepada ibadah ini dan diwujudkan dengan tambahan berupa amalan sunnah. Kemudian yang ketiga, dia berusaha memaksimalkan potensi pemberian Allah dengan berinfak dari setiap harta yang Allah titipkan kepadanya. Maka ia keluarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam konteks perjuangan fisik, dalam konteks perjuangan fikiran, atau dalam konteks muamalah yang lebih luas dalam kehidupan. Amalan-amalan ini mendapatkan balasan dari Allah dengan pemberian yang tidak biasa. Terkhusus infak, Allah akan gandakan sampai 700 kali lipat dengan balasan standar atau tak berhingga bagi hamba yang tidak pernah berhitung dalam infaknya. Demikian yang telah kita uraikan. Kabar gembira ingin saya sampaikan bahwa insya Allah dalam edisi kita Al-Hidayat Official akan menampilkan beberapa program-program yang akan dimulai insya Allah di Senin yang akan datang, ya. Juga nanti tambahan-tambahan di hari-hari biasa. Ada nanti yang disebut dengan pertanda. Pernah tahukah Anda? Ya, dan ada beberapa yang spesial yang bisa kita dapatkan nanti. Ada lagi sitama, ya, serupa tapi tak sama. Nanti kita juga akan lihat apa sebetulnya itu, ya. Kita akan dapatkan, mudah-mudahan menambah wawasan dan mengisi hari-hari kita dengan banyak pengetahuan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita bermohon pada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah COVID-19, tentunya dengan ikhtiar kita, kesungguhan kita, dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon semoga kita dipersatukan dalam kebaikan, dijauhkan dari perpecahan, dimakmurkan kehidupan berbangsa bernegara kita, dan diberikan hidayah oleh Allah supaya kita benar dalam menjalani aktivitas dan berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Dan tentunya kita berdoa semoga guru-guru kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan kehidupannya, dan diberi jalan untuk menyampaikan ilmu dengan benar. Dan pun demikian, kita diberi petunjuk untuk meningkatkan kualitas diri kita sehingga mampu menjadi lebih baik dan meningkat
kualitas kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم علمنا ما جهلنا اللهم يا الله علمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بقية حياتنا حياة طيبة وآخر حياتنا حسن الخاتمة وألحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.